Di sini kita akan membahas rekayasa genetika yang merupakan bagian dari sejarah perkembangan ilmu di zaman kontemporer. Berdasarkan kajian ontologi, rekayasa genetika menjadi puncak dalam perkembangan ilmu di bidang bioteknologi. Rekayasa genetik terjadi melalui rangkaian proses yang mengakibatkan adanya perubahan sifat yang terjadi pada makhluk hidup, dan hal ini dilakukan secara sengaja oleh manusia. Perubahan-perubahan yang terjadi akibat rekayasa genetik dapat berlangsung secara sementara maupun permanen. Teknologi rekayasa genetika diterapkan di berbagai bidang kehidupan manusia. Contohnya adalah inseminasi buatan, bayi tabung, dan penemuan vaksin. Epistemologi merupakan cabang dari filsafat ilmu yang membicarakan dan membahas terkait asal, sifat, karakter, serta jenis dari pengetahuan. Epistemologi rekayasa genetik menjelaskan bagaimana teknik rekayasa genetika diperoleh dan bagaimana perkembangan teknik rekayasa genetika. Genetika pada awalnya berasal dari bahasa Yunani geno yang berarti melahirkan. Genetika awalnya diperkenalkan oleh William Bateson dalam satu surat pribadi yang dikirimkan kepada Adam Chadwick, yang kemudian ia gunakan pada konferensi internasional tentang genetika pada tahun 1906. Bidang kajian dari genetika dimulai dari wilayah molekular hingga populasi, di mana genetika menjelaskan material bahan genetik, ekspresi genetik, dan pewarisan genetik, serta mengapa terjadi variasi genetik dalam suatu populasi. Rekayasa genetik pada dasarnya merupakan teknik untuk memanipulasi komponen genetik, yaitu gen, yang dapat dilakukan dalam satu sel atau makhluk hidup, bahkan dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain yang tidak sejenis. Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan para saintifik untuk melakukan rekayasa genetik, dan proses rekayasa genetik berlandaskan pada teori evolusi Darwin. Rekayasa genetik, seperti yang telah banyak dikembangkan oleh para saintifik, memiliki kontribusi besar dalam mempercepat proses evolusi. Darwin mengatakan bahwa proses evolusi membutuhkan waktu yang lama. Sebelum adanya istilah rekayasa genetik, manusia telah terlebih dahulu mengenal istilah ini dengan kawin silang, yang juga dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan variasi genetik yang lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah aksiologi. Aksiologi adalah kajian filsafat yang membicarakan tentang manfaat dan kerugian suatu ilmu tertentu. Dalam poin ini, kita akan mengkaji bagaimana manfaat dan apa kerugian yang ditimbulkan oleh rekayasa genetika. Manfaat rekayasa genetika. Yang pertama, bermanfaat bagi kehidupan manusia karena bisa mendapatkan bibit unggul dengan mudah, murah, dan telah terjamin kualitasnya, serta ketersediaan pangan tetap terjaga. Yang kedua, rekayasa genetika dimanfaatkan untuk menghasilkan obat pemberantas hama yang aman dan mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Dan yang ketiga, di bidang kedokteran, rekayasa genetika dimanfaatkan dalam penyembuhan dengan cangkok organ tanpa harus mencari donor organ. Selain memberikan manfaat, rekayasa genetik juga menimbulkan kerugian. Kerugiannya ketika organisme baru yang dikembangkan tidak dapat dikendalikan pertumbuhannya, serta dapat memberikan ancaman bagi biodiversitas.